Kenyataan pahit jualan online yang kadang seller itu kagak tahu. Tapi harus tahu nggak ya? Oke, kita bahas lagi gini. Gue tahu nih kalau misalkan jualan online pasti sering banget yang ngalamin kayak ngeluh kayak, aduh di toko gue sepi, admin gini lah, ini itulah, dan terus kayak, aduh, ya gimana ya, kayak masalahnya banyak banget gitu kan, dan terus udah gitu, ya makin lama kayaknya makin berat, bener nggak? Nah, sebenarnya gini, kan kalau yang kita lihat di luar gitu ya, orang tuh banyak ngelihat kayak, wah gila nih yang jualan online bisa dibilang kayak punya tuyul di rumah. Bener nggak? Tapi kalau tinggal di daerah nih, kenapa gue bilang gitu kayak karena gini, kita punya banyak partner, terus ya misalnya kayak member kelas juga gitu kan yang suka cerita tuh kayak ini nih semenjak gue jualan online tuh suka dinyinyirin tetangga gara-gara sesimpel kayak tetangga kok bingung ya ini orang di rumah terus gitu kan, ini bisa orang daerah nih di rumah terus nggak kemana-mana pakai celana pendek koloran gitu kan, tapi tahu-tahu beli rumah, tahu-tahu beli mobil gitu kan, beli kulkas, beli apa ya, lu kayak nggak tahu aja kalau di daerah kan. Jangankan lu beli rumah ya, kadang beli Magicom aja gitu kan, beli rice cooker aja, tetangga tahu gitu kan sampai segitunya gitu kan. Nah, itu kan kita lihat kayak enak manisnya gitu kan, kayak orderan tuh ratusan ribuan tiap hari enak gitu kan. Tapi sebenarnya ada nggak sih hal-hal yang nggak enak gitu ya. Nah, jadi konten kali ini ya gue mau cerita sih kayak sedikit beberapa yang pernah gue alamin. Ya gue tau lah kalau kayak gini mungkin kalian banyak kepo juga, juga kalian yang boleh nambahin boleh banget gitu kan. Jadi kayak jangan kita lihat cuma dari positifnya, tapi kita lihat juga dari negatifnya gitu kan. Nah kayak apa nih, gue tau gak sekarang gini, ya karena orang gak sadar adalah ketika lo jualan online, satu hal yang paling sering dialamin adalah cash flow kita tuh kadangnya seringnya gak bagus. Ngerti? Cash flow gak bagus tuh gini, contoh lu punya income, lu lihat nih di e-commerce lu, mau di toko yang manapun, 1 miliar. Orang kan ngerasa kayak, wah seneng dong 1 miliar, untungnya berapa tuh gitu kan, untungnya berapa ratus juta tuh gitu kan. Nah tapi yang kadang orang nggak sadar adalah ketika income lu 1 miliar, mungkin kalian itu butuh modal minimal 1 miliar bahkan lebih. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena gini, dulu waktu gue jualan online, gue pernah kayak sering kayak stres gitu ya, sampai bini gue ngomong, anjing ini omset gue gede ya kalau gue lihat dashboard, kenapa duit gue nggak ada ya? Kayak bahkan kayak kadang dulu kalau mau makan aja kadang kayak harus mikir bentar, ini makan 300 ribu nih, cukup nggak ya buat stok barang? Nah kenapa gue ngomong kayak gitu, karena dulu gue jualan produk yang untungnya tuh nggak banyak. Gue pernah jualan produk yang untungnya nggak banyak. Ini kasih kejadian banget, kalau lu untung lu tipis, lu pasti kemakan admin, lu kemakan apa tuh namanya iklan, bener nggak? Dan satu yang lu pasti kemakan, yaitu cash flow seret gara-gara gini. Kita kan ketika ada order, kita kan belum dapat duit, lu harus kirim duluan. Nah, uang lu adanya di mana? Ekspedisi guys. Dan ekspedisi Indonesia ngirimnya lama. Ya kan, jadi kayak kita kirim hari ini, nanti kadang bisa nyampe 2 hari. Oke sih 2 hari cepat. Tapi kan udah gitu konsumennya nggak langsung klik terima. Konsumen nggak langsung klik terima, uangnya nggak balik ke Shopee atau ke Tokopedia atau ke TikTok gitu kan, belum masuk. Kalau uangnya belum masuk, kita belum bisa tarik gitu, bener nggak? Yang artinya kalau omset 1M berarti kan sehari keluar sekian. Nah, ada uang yang hilang nih, bukan hilang sih, di ekspedisi gitu loh. Itu satu nih, cash flow-nya kadang nggak stabil. Kecuali kalau mungkin kayak kalian jualannya orang bisa bayar duluan ya. Kalau bayar duluan, wah itu enak banget. Karena uangnya berapapun sudah ada duluan, selalu bisa restock. Tapi kalau di e-commerce itu agak sulit. Karena memang ya kan kita kirim barang dulu. Ini yang pertama. Yang kedua, ada satu e-commerce yang suka bikin yang namanya OVL. OVL itu apa sih? Intinya ordernya di limit, sehari lu cuma bisa dapat order kenapa tertentu, bisa 100 gitu ya. Kenapa? Nah ini biasanya gara-gara lu nggak bisa belum bisa fulfill pesanan atau masih belum dipercaya. Jadi si platformnya tuh pede, dia bisa dapetin order banyak. Ya gue pengen lu bisa ini gitu loh. Ada 1.000 lu bisa fokus, 2.000 lu bisa fokus, 3.000 bisa fokus. Karena jujur memang kayaknya fulfill order dalam jumlah banyak itu nggak semua seller bisa. Jadi gini, gue sering banget ketemu juga sama seller yang, aduh dulu omset gue gede, kenapa ya sekarang aduh omset gue turun banget. Nah terus begitu kita cek tokonya, salah satunya adalah dia itu bisa dibilang kayak mirip sama shadow band. Gara-gara apa? Gara-gara tadi, jadi ketika dapat order gede, dia nggak bisa fulfill. Terus ordernya banyak cancel. Karena ordernya udah kena banyak cancel, ya udah deh, dibatasi dari platform. Karena platform ngecek, lu udah gua kasih order banyak, udah gua kasih yang beli banyak, lu kagak bisa menuhin. Udahlah. Nah, itu yang berikutnya. Nah, ada juga nih, misalnya nih apa nih? Kayak contoh satu hal lagi yang kadang kita tuh kayak di online tuh kayak nyesek gitu ya. Sebenarnya ini bukan ini sih, bukan kenyataan pahit sih. Tapi kalau lo kelewat jadi pahit banget. Pahit banget tuh kayak gimana? Lu tahu kan online itu ada
event-event puncaknya kayak 10-10, 11-11, 12-12 gitu kan. Nah, ketika lo di puncak itu order biasanya tinggi banget. Yang namanya dapat puluhan juta, ratusan juta per bulan, per hari itu tuh masuk akal banget gitu loh. Nah, tapi yang sakit adalah lo perlu sadar kayak setiap platform itu tuh dia punya prioritas buat di tokonya dinaikin. Misalnya kayak lo kan ada level ini ya, official store atau mall. Ada juga yang misalnya Star, kalau itu ada juga yang Star Plus, kalau di Shopee ada levelingnya. Di Tokopedia juga ada seller merchant, expert pro, itu apa-apa gitu kan. Seller merchant pro, nah itu ada level-levelnya. Nah, salah pernah gue ngalamin sakit itu adalah, gue pernah di sliding kompetitor. Jadi ketika lagi event, ketika lagi 12-12, itu status official store gue hilang. Jadi dibuat ke platformnya adalah, oh barang gue palsu, gini gitu, jadinya officialnya take down. Dan si platformnya waktu itu mengkonfirmasi segala macam rada amat. Jadi kayak ada email yang gue nggak kebalas, diturunin level tokonya. Tapi ini official store guys, bukan cuma ngomongin Star atau Star Plus ya. Official store itu adminnya juga gede dan tapi ordernya kencang gitu. Dan itu begitu di sliding, wah itu nyesek banget tuh. Jadi kayak dalam 12-12 di tahun 2002, ini kejadian waktu itu 2021 atau 2022 ya. Jadi itu lagi udah kita ngarep, wah ini dapetnya banyak. Terus oh shit, oke. Apes gitu ya, langsung seret gitu ya. Dan turunnya bener-bener di double date gitu ya. Nah, terus apa lagi nih? Kenyataan pahit yang kadang orang suka ngalami juga adalah gini. Buat kalian yang baru, kadang ngerasa tokonya itu susah banget pecah telur. Nah, bener nggak? Justru gue kemarin baru dapat ini ya, baru dapat insight menarik dari TikTok kalau di sana ternyata kalau lu toko lu itu bisa pecah telur dalam waktu kurang dari 7 hari, itu ternyata lebih gampang buat produknya itu jadi naik dan sampai jadi produk laris banget. Tapi ada caranya, ada strateginya ternyata buat kayak gitu ya. Dan strateginya ini sebenarnya unik juga gitu, strateginya ini unik juga, ada caranya. Yang ngomong gue pengen tahu nih, ada kepo dulu nggak nih? Coba lu tulis di komen dong, kalau kepo nanti gue bikinin. Jadi ada sih caranya supaya lu bikin produk dari nol biar cepet naik gitu ya. Tapi kalau yang bisa gue spill adalah ya judulnya, deskripsinya, segala macam itu harus dibikin benar-benar bagus banget. Yang kedua itu adalah gini, timing lu ngupload. Nah, ternyata timing upload juga penting juga, ternyata ada strateginya gitu ya. Nah, jadi itu biasanya toko baru tuh susah pecah telur. Kenapa? Karena ya wajar. Kan banyak e-commerce sistemnya pakai search ya. Lu bayangin yang lihat banyak, tapi yang masukin barang juga banyak banget. Nah, saking banyaknya kan orang nggak semuanya kelihatan. Jadi kayak banyak banget tuh toko baru yang nggak ngerti karena mereka nggak kebagian traffic, simpelnya. Ketika kalian nggak kebagian traffic, ya wajar dong kalau misalnya toko kalian gimana ya, nggak serame gitu ya, atau nggak rame kayak yang udah gede-gede gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kalian bisa nyari traffic, sebenarnya sih nggak susah gitu. Cuman ya fair ngomong, nggak semua orang ngerti cara nyari traffic dan itulah yang bikin susah buat naiknya gitu ya. Nah, terus hal berikutnya adalah yang kadang orang juga sering ngalamin, kenyataan pahitnya adalah perang harga. Coba siapa ya di antara kalian yang ngalamin? Jujur gue tiap buat workshop ya, kemarin kita baru bikin workshop tentang TikTok Shop dari awal. Itu tuh kayak 80% itu masalah perang harga. Belum lama, gue baru ngetrain di salah satu brand skincare lokal, salah satu top number one-nya lah ya, yang paling rame, yang paling resellernya banyak banget. Belum lama nih, baru kemarin. Terus udah gitu ketika jadi gini, ada kejadian unik gitu kan. Jadi kan ini kan semua juga produknya sama. Orangnya ada 200. Seller semua tuh, resellerannya gede-gede itu yang bisa ikutan. Terus udah gitu kayak gue tuh sebenarnya cuma nge-spill gini doang sih, kayak gimana jualannya gitu kan, gue gimana jualannya, banyak yang suka nurunin harga nggak gitu kan. Gue iseng aja gitu, gue tahu pasti ada gitu kan. Begitu gue ngomong gitu, adminnya, oh kalau di kita sih nggak ada, tapi lo tau nggak di kolom komentar, wah caci maki emak mau banyak banget. Tapi sebenarnya tujuan gue gitu, gue pengen tahu kan, karena memang gue tahu perang harga tuh di setiap reseller pasti terjadi. Si pusat berusaha gimana pun mau benerin itu memang nggak mungkin bisa. Jadi ya memang gue nanya, gue mancing gitu kan, ikannya marah semua gitu kan, udah gitu ya, tapi gue tenangkan gitu kan, ya memang dengan gue bilang gini, emang lo jualan itu memang lo pasti ada yang ngancurin, itu pasti ada. Yang ngejar demi ngejar reward itu pasti ada. Tapi yang lo perlu sadar adalah mereka ini adalah bisa dibilang ya orang-orang yang memang nggak bisa jualan karena mereka cuma tahu jual harga murah. Nah, gue kasih tahu solusinya gimana.
Justru kalau lu nuntut terus juga nggak bisa gitu, karena memang itu memang nggak bisa dilakukan. Emang si pusat tuh nggak bisa apa-apa. Mau dia melakukan apapun susah gitu ya. Karena ya memang itu seperti itu gitu. Nah, itu adalah perang harga adalah sesuatu yang pasti dialamin. Sebenarnya ada nggak sih solusinya? Ada sih sebenarnya. Solusinya adalah kalau kalian kayak gini, ya menurut gua harus jadi pembeda gitu kan. Kayak semua bisnis juga ada kayak gitu ya. Nah, atau satu lagi nih kenyataan pahit yang kadang orang nggak sadar. Kenyataannya adalah lu udah keluar uang, lu udah biaya ngiklan gede-gedean, boncos. Nah, nanti kalau udah boncos yang disalahin apa coba? Perang harga. Jadi ketika kemarin gua nge-trainingnya ada yang sampai bilang gini, gua sih siap mau ngiklan berapapun juga biar posisinya di paling atas, tapi benerin dulu dong, jangan masa nanti gua udah ngiklan gede-gede yang dibeli yang lebih murah. Nah, dalam arti kalau menurut gue ya itu lu juga sih yang bingung gitu kan. Ada caranya biar misalnya lu laku tanpa kayak gitu juga ada gitu ya. Nah, itu sih beberapa kenyataan pahit yang kalau lu mau jualan online, mau terjun bebas, mau terjun full hard gitu ya, itu lu harus tahu. Tapi yang gue mau bilang adalah kalau lu nggak mau jualan online, misalnya kalau aduh gue capek kayaknya online, gue nggak mau jualan deh gitu. Dan gue balik offline aja. Gue harus bilang kayak kalian, potensi online ini bakal naik 3 kali lipat lebih tinggi lagi dari sekarang. Kenapa? Kemarin atau gua ke China, itu gua ngobrol sama salah satu top level di TikTok dan dia bilang gini, tapi masuk akal sih. Perbandingan omset e-commerce di e-commerce di China itu tuh menyumbang 30% dari GDP-nya China. E-commerce Indonesia, e-commerce China kan digabung ya semuanya, jadi kayak Taobao apa semua digabung lah. Nah, e-commerce di Indonesia berarti gabungan semua ya, Shopee, Tokopedia lah digabungin semua, itu baru 10% dari GDP-nya Indonesia. Yang artinya ya kita ketinggalan dari China, itu udah jelas. Tapi kalau lo lihat berarti kedepannya itu kita bakal ngikutin dong. Nah, lo kebayang nggak kalau kita udah di level yang sama dengan China? Bukan ini ya, artinya adalah GDP Indonesia berapa, omset e-commerce itu 3 kalinya. Yang artinya adalah omset kalian itu punya ruangan tumbuh 2-3 kali lipat lagi. Itu kalau kalian biasa-biasa aja. Kalau kalian kurang cerdas, mungkin kalian malah segitu-segitu aja, rugi sih. Kalau kalian cerdas banget, menurut gua ruangan tumbuhnya 5-10 kali lagi. Karena kan pembagian omset atau pembagian ekonomi itu nggak adil. Bener gak? Yang kuat, kalau lu jago, wah lu bisa dapat banyak banget. Kalau yang lu nggak jago, ya lu sedikit banget. Gitu. Jadi sekarang gue mau tahu, kalau gitu enakan online atau enggak nih?